Leave the World Behind, ini film yang rilis di tahun 2023 disutradarai oleh Sam Ismail tentang keluarga yang sedang liburan di sebuah rumah mewah terpencil. Tiba-tiba datang dua orang asing ke rumah tersebut. Tapi di saat yang sama, perlahan akses komunikasi mulai terputus. Kurang lebih seperti itu dari sisi premisnya ya. Jujur aja, gue tuh agak kaget ketika ngelihat nama Sam Ismail karena gue nonton Mr. Robot ya sampai habis. Walaupun series itu semakin ke belakang tuh semakin kompleks. Jadi ekspektasi gue sebelum nonton film ini ya akan mendapat film yang rumit gitu. Ditambah gue juga nggak ada gambaran nih mengenai akan seperti apa filmnya nanti. Gue juga nggak terlalu berharap banyak ya untuk film ini. Sedangkan dari sisi cerita, ini dibuka dengan suami istri yang memutuskan untuk liburan dengan dua orang anaknya di rumah mewah terpencil yang dekat dengan kota tapi jauh dari orang-orang. Sampai suatu ketika datanglah dua orang asing ini gitu ke rumah ini, tapi di sisi lain perlahan sarana komunikasi yang ada di sini itu mulai terputus. Kurang lebih seperti itu dari sisi plotnya. Sisanya gua nggak mau spoiler. Dan setelah gua selesai nonton, ya buat gue ini film yang terhitung mengagetkan ya. Karena ternyata ya gua akan mendapat tontonan seperti ini gitu. Di mana dari sisi misterinya tuh cukup kuat di sini dan secara perlahan juga kita mulai sedikit tahu mengenai apa yang terjadi di sini gitu. Soalnya sebelum nonton tuh gue nggak tahu akan seperti apa filmnya dan pas nonton juga gue juga masih bingung sih akan ke arah mana nih dibawanya gitu. Itu yang menurut gue cukup menarik terutama dari sisi ketidakpastiannya ya karena gue dibuat terus bertanya-tanya di sepanjang film mengenai probabilitas akan banyak hal gitu termaksud dari sisi karakter-karakternya di mana ini bagus ya kalau menurut gue. Jadi dari sisi misterinya tuh mereka juga membuka satu persatu secara perlahan-lahan. Sebagai penonton gue nggak ngerasa overwhelmed gitu dengan informasi yang ada gitu. Terus film ini juga mengambil fokus yang cukup banyak kepada orang-orang yang ada di sini. Di mana mereka emang benar-benar nggak tahu harus ngapain, harus bertindak apa, dan antara penonton dengan karakter juga memiliki informasi yang sama gitu. Ini yang yang menurut gue ngebuat sebuah ilusi kalau ya kita jadi serasa berada di sekitar mereka sih kalau menurut gue ya. Sedangkan dari sisi karakter ini terhitung standar, nggak ada sesuatu yang benar-benar baru banget, tipikal karakter yang sering kita temui juga gitu pada film-film pada umumnya. Menurut gue bisa dibilang kayak jatuhnya ke karakter study juga ya untuk film ini. Untuk ngelihat bagaimana reaksi orang-orang ketika dihadapkan dengan masalah yang penuh dengan tekanan, di mana mereka perlu mengambil keputusan-keputusan yang nggak pernah terpikirkan sebelumnya gitu. Ya mungkin menariknya dari sisi ini sih. Dan dibagi dalam beberapa bagian juga ya untuk filmnya. Setiap bagian tuh ada topiknya tersendiri. Secara shot juga ada beberapa yang ngebuat gue bertanya kenapa ngambil angle seperti itu gitu. Soalnya gue ngerasa di sepanjang film ya, ini tuh film yang banyak metafornya, terutama dari sisi rusa. Cuma sisanya gue nggak mau spoiler, karena buat gue ini film yang lebih baik ditonton dengan informasi yang minim. Terus feeling gue juga ini akan banyak yang menganalisa ya setelah mereka nonton. Dan iya mungkin bisa dibilang sebuah hiburan untuk membuat kita tetap waras menuju akhir zaman juga gitu. So, Leave the World Behind ini film yang gue suka, cocok banget buat yang mencari tontonan misteri, simple dan rumit di saat yang sama.
gue suka ketika diajak untuk berpikir ya mengenai berbagai macam probabilitas yang ada di sini. Kalau ditanya rekomen apa enggak, buat gue iya, ini salah satu film yang menurut gue wajib sih untuk ditonton ya di tahun 2023. Dan kalau ngomongin dari sisi ending tanpa spoiler, ya gue sih suka ya dengan ending yang ada di film ini. Jadi itu aja opini gue mengenai film Leave the World Behind. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.